Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih guys bersama Dila Azhari SPDGM. Kali ini kita akan membahas tentang aksi nyata modul 3.3. Nah, berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata. Adapun latar belakang dari program yang akan saya buat ini adalah partisipasi siswa dalam sebuah program sekolah merupakan hal yang sangat penting. Guru harus memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan siswa saat merencanakan dan mengelola kegiatan tersebut. Diharapkan melalui kegiatan atau program ini, setiap siswa dapat mengembangkan sikap kepemimpinan dalam proses belajar mereka dengan bimbingan dan dukungan dari guru sebagai fasilitator. Selain itu, dengan mendorong kemandirian siswa, diharapkan dimensi dalam profil pelajar Pancasila juga dapat berkembang. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan atau program ini adalah untuk mengembangkan student agency dan memupuk dimensi profil pelajar Pancasila yang dimiliki oleh setiap siswa. Mengingat banyaknya tujuan dan manfaat yang dihasilkan dari program ini bagi siswa, saya mengusulkan prakarsa perubahan mewujudkan siswa yang berani, terampil, kreatif, dan inovatif melalui program SIBAKU. Siapkan bakatmu, ayo tampil keren dan unggul. Program ini merespon permintaan siswa akan kegiatan yang menyenangkan setiap hari Sabtu, di mana siswa dapat mengeksplorasi bakat dan minat mereka di sekolah. Selain itu, program ini juga melatih guru dan siswa dalam mempersiapkan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasanya dikenal dengan P5 nih guys. Pelaksanaan program ini didasarkan pada kolaborasi dan kebebasan dengan memanfaatkan sumber daya atau aset yang tersedia di sekolah. Nah, apa itu SIBAKU? Berikut ini adalah gambaran umum program SIBAKU. 1. Kegiatan dilakukan setiap Sabtu di jam sekolah atau seminggu sekali nih guys. Kedua, kegiatan dilakukan secara berkelompok atau individu. Ketiga, durasi 3x35 JP. Keempat, melibatkan seluruh guru untuk mendampingi setiap kelompok. Dan terakhir, pelaksanaan dibebaskan untuk kelas berapa saja yang ingin tampil. Adapun tujuan dari kegiatan atau program ini, yaitu pertama, program SIBAKU ini adalah program kokurikuler yang memiliki tujuan untuk mewujudkan siswa yang berani, terampil, kreatif, dan inovatif sehingga tumbuh jiwa kepemimpinan murid atau student agency. Kedua, untuk mengembangkan dan mengeksplorasi ide-ide kreatif siswa baik dalam bidang seni, musik, penulisan, tari, atau bidang lainnya yang telah dipelajarinya di kelas. Ketiga, menumbuh kembangkan agensi atau kepemimpinan dalam diri siswa. Keempat, memupuk dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila dalam diri siswa. Dan yang terakhir, membiasakan budaya positif di sekolah. Tolak ukur. Bukti yang selanjutnya dapat dijadikan tolak ukur dalam kegiatan SIBAKU ini akan dapat diperoleh melalui observasi atau pengamatan terkait perilaku kebiasaan yang dilakukan siswa di sekolah setiap hari Sabtu. Contohnya sebagai berikut. Pertama, kegiatan ini maksimal setiap kelas menampilkan satu bakat siswanya dan minimal 3 kelas akan menampilkan satu bakat siswanya. Kedua, setiap hari Sabtu setelah sarapan bersama sampai jam istirahat pertama, halaman sekolah akan dipenuhi oleh siswa dengan bimbingan guru
untuk menjalankan kegiatan SIBAKU. Berikut ini foto kegiatannya. Adapun lini masa tindakan yang dilakukan. 1. Tahap persiapan. Pertama, membuat tabel perencanaan kegiatan dengan inquiry apresiatif Bagja. 2. Berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait tindakan aksi nyata yang akan dilakukan. Ketiga, tentunya berdiskusi nih dengan murid terkait suara, pilihan, dan kepemilikan dalam kegiatan SIBAKU. Keempat, dan tak lupa berdiskusi dengan rekan guru lainnya terkait hal-hal penting yang menyangkut program SIBAKU ini. Tahapan kedua, pelaksanaan, yaitu mengkondisikan kepada seluruh kelas dengan berkoordinasi pada wali kelas 1 sampai kelas 6 untuk mengarahkan siswanya yang akan tampil menunjukkan aksi bakat dan minatnya pada kegiatan SIBAKU setiap hari Sabtu, guys. Selanjutnya, mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung, dan yang terakhir, memantau jalannya kegiatan SIBAKU. Nah, tahapan ketiga, penutup, yaitu melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan SIBAKU yang dilakukan. Adapun dukungan yang dibutuhkan untuk dapat mencapai keberhasilan dari kegiatan SIBAKU ini, diperlukan dukungan nih guys. Pertama, sarana dan prasarana seperti sound system dan tempat pelaksanaan. Kedua, kerjasama pihak terkait seperti kepala sekolah, guru sebagai rekan sejawat, orang tua siswa, maupun siswa itu sendiri. Nah, adapun prakarsa perubahan yang saya buat yaitu untuk mewujudkan siswa yang berani, terampil, kreatif, dan inovatif. Berikutnya adalah tahapan B dan A dari model prakarsa perubahan Bagja. Yuk kita simak. 1. Buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaannya yaitu bagaimana ya cara mewujudkan siswa yang berani, terampil, kreatif, dan inovatif melalui program SIBAKU. Kemudian, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya mewujudkan siswa yang berani, terampil, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal yang menarik apa yang dapat menumbuhkan siswa yang berani, terampil, kreatif, inovatif melalui program SIBAKU. Adapun rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid yaitu dengan melakukan sesi diskusi bersama perwakilan murid untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Adapun aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini yaitu modal manusia nih guys, berupa murid-murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan yaitu 1 hari, dan penanggung jawab untuk tahap ini yaitu calon guru penggerak. Adapun dokumentasi implementasinya yaitu pertama nih guys, berdiskusi bersama kepala sekolah, kemudian berdiskusi bersama rekan guru, dan selanjutnya berdiskusi bersama siswa-siswa UPT SPF SDN 101774 Sampali. Refleksi 4P pada tahapan buat pertanyaan. 1. Peristiwa. Nah, kegiatan SIBAKU atau siapkan bakatmu, ayo tampil keren dan unggul sebenarnya sudah berjalan cukup lama di UPT SPF SDN 101774 Sampali. Hanya saja nama kegiatannya adalah SRA atau Sekolah Ramah Anak. Kegiatan ini sebelumnya diperuntukkan khusus kelas tinggi saja yang akan menampilkan bakatnya di setiap hari Sabtu. Tetapi, semakin lama kegiatan ini redup dikarenakan beberapa faktor yang ada. Salah satunya adalah
kurangnya waktu guru kelas tinggi untuk melatih siswa, sehingga antusias beberapa siswa juga menurun nih, dikarenakan apa yang ditampilkan siswa selama ini tidak sesuai dengan minat dan bakat beberapa siswa. Berangkat dari keadaan seperti itulah, sebagai respon dari suara tersebut, saya memilih untuk menciptakan sebuah program Sibaku atau Siapkan Bakatmu, Ayo Tampil Keren dan Unggul. Program ini akan dirancang dengan menggunakan pendekatan IA atau Inquiry Apresiatif dengan tahapan Bagja. Tahap pertama ini adalah buat pertanyaan. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan rekan guru, dan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Melalui kegiatan diskusi dengan berbagai pihak di atas, akhirnya saya mendapatkan ide-ide kreatif untuk perbaikan kegiatan Sibaku tersebut. Nah, dalam menjalankan tahap buat pertanyaan ini, saya merasa bangga karena sudah memiliki gambaran awal kegiatan ini dengan sangat jelas. Saya semakin bahagia ketika respon siswa, guru, dan kepala sekolah sangat antusias dalam tahap ini. Dalam tahap ini, siswa sudah mampu memberikan suara, pilihan, dan kepemilikannya. Hal itu membuat saya senang. Ternyata, jika menggunakan pendekatan berbasis kekuatan dan mengedepankan kolaborasi, maka prakarsa perubahan yang kita usung akan semakin mudah dilaksanakan, guys. Selanjutnya, adapun pembelajaran yang saya dapat dari aksi nyata ini, khususnya dalam tahap buat pertanyaan adalah: 1. Kolaborasi dengan guru, kepala sekolah, dan siswa sangat membantu kita menemukan ide-ide kreatif yang tak terpikirkan sebelumnya. 2. Murid memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengelolaan dan evaluasi sebuah kegiatan atau program. 3. Student agency dapat tumbuh dari kegiatan-kegiatan yang di dalamnya terdapat unsur suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Selanjutnya, penerapan ke depannya. Dari hasil diskusi yang telah kami lakukan, hal-hal yang akan diterapkan ke depannya adalah: 1. Lebih mengeksplor aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. 2. Kolaborasi dengan orang tua siswa. Dan 3. Melibatkan seluruh stakeholder dalam memonitor dan mengevaluasi kegiatan Sibaku. Kedua, tahap ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya yaitu, aktivitas apa yang dapat mewujudkan siswa yang berani, terampil, kreatif, dan inovatif selama ini? Kemudian, mana kebijakan sekolah yang telah mendukung terwujudnya siswa yang berani, terampil, kreatif, dan inovatif? Kemudian, apa yang disukai murid ketika mereka diberi tantangan menampilkan karya seni secara berkelompok? Nah, adapun tindakan yang perlu untuk mendapatkan jawaban. Pertama, observasi kegiatan hasil karya yang selama ini berjalan. Kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat dan bakat siswa melalui kegiatan Sibaku. Adapun rencana untuk melibatkan suara, pilihan, kepemilikan murid, yaitu dengan cara pertama melakukan sesi diskusi atau curah pendapat bersama murid untuk mengetahui program kegiatan yang sudah berjalan selama ini. Kedua, melakukan curah pendapat mengenai hal apa saja yang menarik siswa agar tampil berani, kreatif, dan inovatif. Adapun aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini yaitu: pertama, modal manusia nih guys, berupa murid-murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Kemudian modal fisik seperti halaman sekolah, ruang kelas. Kemudian ada modal politik seperti kebijakan sekolah tentunya. Waktu yang diperlukan yaitu selama 2 hari.
Penanggung jawab untuk tahapan ini yaitu calon guru penggerak. Adapun dokumentasi dari implementasi pada tahap ini yaitu Nah, selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, melakukan sesi diskusi dan curah pendapat mengenai hal apa saja yang menarik siswa agar tampil berani, kreatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Cindy. Nanti kalau ada program Sibaku, saya ingin menampil tarian kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi. Nanti misalnya Sibaku ini keluar, saya ingin menampilkan menari dengan teman-teman saya. Selanjutnya, refleksi 4P pada tahapan ambil pelajaran. 1. Peristiwa. Melihat banyaknya tujuan dan kebermanfaatan suatu program yang berdampak pada murid, maka saya menetapkan prakarsa perubahan saya, yaitu mewujudkan siswa yang berani, terampil, kreatif, dan inovatif melalui kegiatan Sibaku. Siapkan bakatmu, ayo tampil keren dan unggul. Pengusungan program ini hadir sebagai jawaban dari suara siswa yang menginginkan kegiatan yang menyenangkan setiap hari Sabtu, di mana siswa dapat mengeksplorasi bakat dan minat mereka di sekolah. Selain itu, program ini juga melatih guru dan siswa dalam mempersiapkan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5 di sekolah. Pada tahap ambil pelajaran, saya melakukan observasi terkait kegiatan setiap hari Sabtu yang sebelumnya sudah berjalan di UPT SPF SDN 101774 Sampali. Kemudian, saya mengajak siswa berdiskusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan menuliskan hobi dan minat bakatnya terkait penampilan yang mereka sukai. Hasilnya, terciptalah sebuah kesepakatan yang luar biasa yang berasal dari suara, pilihan, dan kepemilikan siswa. Adapun perasaan dalam menjalankan tahap ambil pelajaran ini, saya merasa bangga dan optimis tentunya bahwa murid-murid akan dapat menjalankan program Sibaku ini dengan baik. Mereka sangat antusias dan telah timbul rasa kepemilikan dalam diri mereka. Ternyata jika kita menggunakan pendekatan berbasis kekuatan dan mengedepankan kolaborasi, maka prakarsa perubahan yang kita usung akan semakin mudah dilaksanakan, guys. Ketiga, adapun pembelajaran yang saya dapat dari aksi nyata ini, khususnya dalam tahapan ambil pelajaran, adalah 1. Antusiasme murid dalam kegiatan Sibaku sangat tinggi. 2. Perlu kegiatan baru yang mengedepankan keberpihakan pada murid sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Ketiga, pentingnya kesadaran akan peran guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan sebuah program atau kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya, adapun penerapan ke depannya dari tahap ambil pelajaran, hal-hal yang akan diterapkan ke depannya adalah 1. Memberikan kesempatan kepada siapa saja dalam kategori siswa yang ingin menampilkan bakatnya sesuai minatnya masing-masing. 2. Menciptakan suasana yang menarik dan menyenangkan.
ketiga, melibatkan seluruh stakeholder dalam memonitor dan mengevaluasi kegiatan SIBAKU. Berikut ini hasil dokumentasi program SIBAKU di UPT SPF SDN 101774 Sampali. Selamat menyaksikan! Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thanks for watching. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.